Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo students. Hari ini kita akan belajar tentang naratif teks. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu kepada ketua kelasnya. Tolong pimpin doanya. Finish. Ada yang tahu apa itu naratif teks? Narrative text is a type of the text that functions to the event or stories of events that is delivered chronological and aims to entertain or provide a time message to the reader. Yang dimana naratif teks adalah jenis teks yang berfungsi untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian, rangkaian kejadian yang disampaikan secara kronologis dan bertujuan untuk menghibur atau memberikan pesan tertentu kepada pembacanya. Contohnya, teks naratif itu meliputi dongeng, fabel, legenda, dan cerita pendek. Teks naratif sering menggunakan bahasa yang deskriptif dan melibatkan dialog antara tokoh dan penggambaran kejadian dan emosi secara detail. Adapun linguistic elements, yaitu yang pertama itu past tense, menggunakan kata kerja atau bentuk lampau. Kedua, time kognitif, kata penghubung atau waktu seperti then, after, that, and before. Number 3, active verbs, kata kerja aksi seperti run, jump, and sight. And the last, descriptive language, bahasa yang deskriptif untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan kejadian. Adapun 4 struktur naratif teks. Yang pertama itu orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi, dan jelas keempat itu koda. Orientasi. This section introduces the character in the story, the setting, and the time when the event occur. Orientation give the reader an initial ideal of what happened and what is involved in the story. Yang artinya, orientasi bagian ini memperkenalkan tokoh-tokoh dalam cerita, latar, tempat, dan waktu terjadinya peristiwa. Orientasi memberikan gambaran awal kepada pembaca tentang apa yang terjadi dan siapa yang terlibat dalam cerita tersebut. Yang kedua itu complication. In this section, the story begins to develop the problems or conflict faced by the main character. Complications are part of what makes a story interesting and successful because here the reader begins to see an obstacles or conflicts that the main character must overcome. Yang artinya itu komplikasi pada bagian ini cerita atau mengembangkan masalah atau konflik yang dihadapi oleh tokoh utama. Komplikasi adalah bagian yang membuat cerita menjadi menarik dan menyenangkan karena di sini pembaca mulai melihat tambah tangan yang harus oleh tokoh utama. And nomor 3 itu resolution, yaitu resolution is the part where the problem or conflict that arises in the complication begins to be resolved. This section shows how the main character overcomes the problem and moves toward the resolution of the story. Yang dimana itu resolusinya itu adalah bagian di mana masalah atau konflik yang muncul dalam komplikasi mulai diselesaikan. Bagian ini menunjukkan bagaimana tokoh utama mengatasi masalah dan menunjukkan penyelesaian cerita. Yang terakhir itu coda. The coda is the closing part that provides the conclusion or lesson of the story. This section is not always present in every narrative text, but is the use of word. Yang dimana
Koda adalah bagian penutup yang memberikan kesimpulan atau pembelajaran dari cerita. Bagian ini tidak selalu ada dalam setiap teks, tetapi sering digunakan. Oke, students, Ibu punya teks cerita, tolong dibaca ya selama 5 menit. Oke, finish. Students, coba catat mana struktur naratif teks cerita di atas yang terdapat, mana resolution, orientasi, komplikasi, resolution, dan koda. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ada tugas rumah. Soalnya itu, tuliskanlah cerita rakyat yang pernah kalian dengar dari nenek moyang kalian, dan minggu depan dikumpul. Oke, karena jam sudah menentukan waktu pulang, ada yang bisa simpulkan materi kita hari ini? Kalau nggak ada, oke, kesimpulannya itu narrative text is the text that tells a series of events sequentially and connected to the other. This type of text has an imaginative, natural, and imaginary story that aims to entertain the reader. Oke, kepada ketua kelas, tolong pimpin doa untuk bulan.